Pemilu itu milik rakyat. Yang berdaulat ya rakyat. Jadi berikan hak rakyat itu. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu, jangan diganggu. Baik, dengan demikian berikanlah ruang sesuai keadilan dalam politik bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih. Kita berharap pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Karena latar belakang kita berbeda-beda. Tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat NJTN semua, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Nah, jadi kita sudah mulai boleh lah ya menebak-nebak. Ini mah diskusi warung kopi saja, warung kopi Anies. Jadi sebetulnya ingin saya khususkan untuk para pendukung Anies. Jadi yang pembenci Anies nggak usah ikutan. Ini obrolan para pendukung Anies. Tapi kalau mau nyusup boleh-boleh aja lah. Silakan saja. Bebas-bebas saja kita mah. Nggak ada yang kita rahasiakan. Nah, sahabat NJTN semua, menarik ketika kita mendengar ya, diskusi di ruang-ruang publik, di grup-grup WA, bahkan sudah sampai ke media mainstream bahwa ciri-cirinya ini sudah muncul calon cawapres Anies itu. Yang pertama, sosok ini akan mengejutkan publik. Nah, jadi saya kira tanda yang utama itu mengejutkan publik. Kalau mengejutkan artinya bukan orang-orang yang selama ini beredar dalam radar cawapresnya Anies. Kan logikanya begitu ya. Ya, ini mah terlepas benar atau tidak kan kita menggunakan logika. Mari kita belajar mengasah nalar politik kita ya. Buat apa? Ya agar kita bisa peka, bisa mudah mengerti apa yang sedang terjadi hari ini. Bukan berarti nalar politik yang bagus itu mengharuskan kita menjadi politikus praktis. Jangan, tidak juga ya. Saya bukan anggota partai politik. Saya bukan caleg DPD. Tapi kita harus memiliki kemampuan yang kurang lebih sama gitu. Karena politiklah yang akhirnya menentukan bagaimana hajat hidup orang banyak. Kan itu sudah kita sepakati semua ya. Bahkan termasuk bagaimana toleransi umat beragama, kerukunan hidup beragama, ekonomi, semuanya itu tidak lepas dari kebijakan politik. Maka dari itu kita akan coba mengasahnya dengan yang begini gitu. Nah, ini siapa wakil yang berinisial A. Jadi yang pertama tadi mengejutkan publik, yang kedua rumornya inisialnya A. Nah ini kan makin mengerucut nih. Jadi Hovifah nggak masuk gitu ya. Gatot Nurmantio nggak masuk. Walaupun dua tokoh ini juga banyak disebut-sebut. Siapa lagi ya? Salim Segaf Al-Jufri nggak masuk juga. Kalau benar inisialnya A dan dia akan mengejutkan publik. Nah 1 jam yang lalu saya ketika mau siap-siap mau Jumatan, saya bikin dulu deh tadi pooling ya, pooling 1 jam. Kalau di kita cukup 1 jam lah. Karena 1 jam dengan 24 jam hasilnya tidak beda jauh. Nah, kita akan coba lihat dulu sekilas dari poolingnya ya. Nanti kemudian kita masuk pada pembahasannya. Bagaimana prediksi inisial A ini siapa? Ini menarik, ini seru ini. Oke ya, kita lihat dulu di polling. Nah, ini 1 jam yang lalu masuk 4,7 ribu suara. Lumayan banyak ya. Kalau ditunggu 24 jam bisa 470 ribu suara. Kalau dibandingin survei berbayar kan berapa? 1.200 responden. Ini 4.700. Oke, kita lihat dulu tulisannya. 1. Akan mengejutkan publik.
2 inisialnya A. Nah, info yang sudah beredar, ya, rencananya Anies akan mengumumkan wakilnya dari bisik-bisik tetangga. 2 bocoran di atas lah ciri-cirinya. Siapa dia menurut Anda? Nah, ciri-cirinya 1 mengejutkan publik, 2 inisialnya A. Erlangga Hartarto 9%, Ahmad Heriawan 4%, Agus Harimurti Yudhoyono 87%. Ini kalau di SC Channel berkali-kali saya polling tentang calon wakilnya Anies, selalu AHY tertinggi. Tapi agak berkurang nih sekarang 87, biasanya 90% lebih. Ya, kita lihat ya video-video sebelumnya yang membahas ini, selalu AHY itu 90, 95%, 96%. Nah, baru kali ini turun menjadi 87%. Barangkali sebagiannya karena menyimak angka 1 di sini akan mengejutkan publik. Kalau mengejutkan publik, tentu bukan AHY. Kenapa? Karena AHY sudah masuk radar calon wakilnya Anies sejak awal-awal sekali. Sejak Demokrat bergabung dengan koalisi atau menyatakan pilihannya kepada Pak Anies, itu sudah langsung masyarakat sudah, wah ini calonnya nih, cocok ini, Anies AHY. Begitu ya. Sehingga sampai sekarang saya kira menjadi hal yang wajar ketika tetap saja orang Anies AHY. Walaupun itu tidak mengejutkan publik. Nah, ini bagaimana kalau yang mengejutkan publik? Ahmad Heriawan saya kira juga masuk radar ya. Kemarin. Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto ini nggak masuk radar calonnya Anies. Tapi kalau kita runut ke belakang, awal-awal sekitar 2 tahun yang lalu ada survei yang menunjukkan bahwa Golkar ya. Jadi surveinya Golkar. Golkar membuat survei, kurang lebih kalau tidak salah, bukan independen ya. Hasilnya adalah orang lebih memilih Erlangga Anies. Keterpilihannya lebih besar dibandingkan Erlangga Muhaimin, Erlangga yang lain-lain. Nah, situasi hari ini 2 tahun berikutnya ini bisa jadi malah berbalik gitu kan. Anies Erlangga. Kalau kita lihat alasan-alasannya tentu ya kita bisa memahami ya, seperti biasa lah ini. Dari awal Anies AHY, siapapun capresnya yang penting utuh solid. Oke, sepakat ya. Rakyat menginginkan AHY anak muda, dia cerdas, sepakat. Erlangga, kalau Erlangga koalisi perubahan akan tambah kuat, potensi menang lebih besar. AH dan AHY jadi menteri. Ahmad Heriawan ya. AHY jadi menteri pertahanan barangkali. Ya, terserah Pak Anies, betul, terserah Pak Anies. Ini makanya tadi ini hanya ya obrolan warung kopi saja lah, warung kopi Anies. Diskusi ala rakyat jelata. Jadi jangan terlalu serius, biasa-biasa saja. Mas AHY paling level dengan Pak Anies. Oke, dan seterusnya ini sama ya.